Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event Parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari ya, di tanggal 20 sampai dengan 21 Oktober ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi malam ini, kita review dulu sedikit ya prediksi kita yang kemarin ya. Oke, untuk Brentford ya berhadapan dengan Chelsea ya, di laga ini kita gagal ya karena kemarin kita mengambil Chelsea dan dekat min 0,5 atau di setengah bola. Untuk Liverpool yang berhadapan dengan West Ham, di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita mengambil Liverpool dan dekat min 1 bola. Dan untuk Manchester United yang berhadapan dengan Tottenham, di laga ini kita gagal lagi karena kemarin kita memilih bermain over di 2,5 atau 2,5 bola. Sementara untuk Real Sociedad yang berhadapan dengan Mallorca, di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Jadi untuk Elche berhadapan dengan Real Madrid, di laga ini kita masuk ya karena kemarin kita mengambil Real Madrid di dekat min 1/4 bola. Mohon maaf untuk prediksi kemarin teman-teman, kayaknya kurang maksimal ya karena kita mengambil handicap yang cukup lumayan juga di sini. Kita gagal di 3 laga, di 1 laga yang kita draw dan kita hanya masuk di 1 laga ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di playstore kalian masing-masing dan tetap semangat, dan kita lanjut untuk malam ini, semoga memberikan hasil yang berbeda ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari Liga Premier Inggris dan La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama, di mana Fulham akan menjamu Aston Villa. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan terlihat tipis ke Aston Villa sebagai tim tamu di sini untuk malam nanti atau dini hari. Dari Fulham sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan, sedangkan dari Aston Villa sendiri terlihat 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Fulham terbilang tampil tidak terlalu bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya ya, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Aston Villa sendiri tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, sementara dari 5 pertemuan head to head antara Aston Villa dengan Fulham, di mana Fulham 3 kali menang, Aston Villa 2 kali menang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana Fulham menduduki peringkat ke-12 ya dengan 12 poin, sementara Aston Villa saat ini ada di peringkat ke-17 ya dengan 9 poin. Oke teman-teman, sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim antara Fulham dengan Aston Villa. Kalau lihat untuk performa kedua tim, memang Fulham tampil terbilang cukup bagus, sementara mohon maaf ya, Aston Villa terbilang tampil cukup bagus, sementara Fulham sendiri belum menampilkan performa yang cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk posisi peringkat memang Fulham terlihat lebih di atas ya dari Aston Villa, dan untuk pertemuan head to head memang Fulham terlihat lebih unggul untuk 1 pertandingan ya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Fulham dengan Aston Villa, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Aston Villa. Cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris, di mana Leicester City akan menjamu Leeds United ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke sama-sama memberikan peluang ya untuk kedua tim. Saya rasa ini Leicester dengan Leeds. Oke, dari Leicester terlihat ada 4 pemain yang akan absen dan ada 2 pemain juga masih dipertanyakan, sementara dari Leeds sendiri terlihat 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Leicester tampil terbilang tidak terlalu bagus. Untuk 5 pertandingan terakhirnya hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Leeds sendiri juga hampir sama, terbilang tampil tidak terlalu bagus ya, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head kedua tim antara Leicester dengan Leeds, Leicester 3 kali menang, Leeds hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana untuk Leeds saat ini ada di peringkat ke-16 dengan 9 poin, sementara Leicester saat ini ada di peringkat juru kunci yaitu peringkat ke-20 dengan 5 poin ya.
Oke teman-teman, ada sedikit penjelasan atau analisa antara Leicester dengan Leeds. Kalau untuk performa kedua tim hampir sama, kedua tim ini belum menampilkan performa yang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk pertemuan head to head Leicester terlihat lebih unggul. Sementara untuk posisi peringkat Leicester saat ini ya berada di peringkat bawah sekali ya. Leeds ada di peringkat 19. Dan menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Leicester cukup delikat min seperempat bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari La Liga Spanyol ya, dimana mempertemukan Almeria dengan Girona ya. Oke, di sini untuk peluang terlihat memang lebih ke tim tamu ya, Girona. Dari Almeria sendiri saya lihat ada 5 pemain yang akan absen, sementara dari Girona sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Almeria tampil dengan cukup buruk ya, hanya 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahan. Sedangkan untuk Girona sendiri tidak tampil juga tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head sebelumnya untuk kedua tim antara Almeria dengan Girona, di mana Girona 2 kali menang, Almeria juga 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Dan untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Girona saat ini menduduki peringkat ke-17 dengan 8 poin, sedangkan Almeria ada di peringkat ke-18 dengan 7 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa untuk kedua tim antara Almeria ya dengan Girona. Kalau untuk performa kedua tim memang hampir sama, kedua tim juga belum menampilkan performa yang cukup bagus. Sementara untuk posisi peringkat cukup dekat, sementara untuk pertemuan head to head hampir imbang ya kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk kedua tim ini, jelas untuk kedua tim ini sama-sama mengejar poin penuh ya. Jadi saya akan langsung saja antara Almeria dengan Girona. Saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana Osasuna akan menjamu Espanyol. Oke, di sini untuk terlihat untuk peluang memang terlihat tipis ke Osasuna ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Osasuna terlihat ada 2 pemain yang akan absen, sementara dari Espanyol sendiri ada 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Untuk 5 laga terakhir dari Osasuna terbilang tampil tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Espanyol sendiri tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan 1 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Osasuna dengan Espanyol belum pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dengan Osasuna, sementara Osasuna sendiri 3 kali menang. Oke, dan untuk pertemuan head to head untuk posisi peringkat ya, saat ini Osasuna menduduki peringkat ke-9 dengan 13 poin, sementara Espanyol saat ini ada di peringkat ke-14 dengan 9 poin ya. Oke teman-teman, sedikit penjelasan analisa saya antara Osasuna dengan Espanyol. Kalau untuk performa kedua tim ini belum menampilkan performa terbilang cukup bagus ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan untuk kedua tim ini untuk 5 pertandingan terakhirnya. Kalau untuk pertemuan head to head memang Osasuna terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh ya untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara Osasuna dengan Espanyol saya lebih yakin akan ke tuan rumah, yaitu Osasuna cukup delikat min seperempat bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir masih dari La Liga Spanyol, di mana mempertemukan Barcelona dengan Villarreal ya. Oke, untuk peluang jelas lebih ke Barcelona di sini untuk kedua sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Barcelona terlihat ada 3 pemain yang akan absen, sementara dari Villarreal sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Barcelona tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Villarreal sendiri tampil juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dari 5 kali pertemuan head to head antara Villarreal dengan Barcelona 4 kali menang, sementara Villarreal baru 1 kali menang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Barcelona menduduki di peringkat runner-up, yaitu peringkat kedua dengan 22 poin, sementara Villarreal saat ini ada peringkat ke-7 dengan 15 poin. Oke teman-teman, inilah sedikit penjelasan saya atau analisa saya untuk Barcelona dengan Villarreal. Kalau kita simak untuk 5 performa kedua tim, memang kedua tim ini menampilkan performa terbilang cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, dan untuk posisi peringkat cukup jauh juga untuk kedua tim ini. Dan untuk pertemuan head to head Barcelona terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Barcelona dengan Villarreal, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Barcelona, cukup delikat min 3,4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini.
Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk Fulham yang berhadapan dengan Aston Villa, saya mengambil Aston Villa di handicap 0-0 untuk bermain leg-legan. Dan untuk Leicester berhadapan dengan Leeds, saya mengambil Leicester di handicap min seperempat bola. Sementara untuk Almeria berhadapan dengan Girona, saya memilih bermain over di 2 bola. Jadi untuk Osasuna berhadapan dengan Espanyol, saya mengambil Osasuna di handicap min seperempat bola. Dan untuk Barcelona berhadapan dengan Villarreal, saya mengambil Barcelona di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Oke, dan untuk tambahan mid parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diambil saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.